Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesa Safainas Albagista dari Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan dengan NIM J3E217204 akan mempresentasikan hasil dari tugas penggantian waktu PKL dengan membuat sejumlah produk-produk, yaitu yang pertama adalah produk Choco Stick Cookies dan yang kedua adalah produk Fudgy Brownies. Choco Stick Cookies merupakan kue kering renyah yang berbentuk persegi panjang dengan suhu pengovenan 150 derajat Celcius dengan diberikan topping di atasnya berupa dark choco buttons. Untuk spesifikasi produk, nama produknya adalah Choco Stick Cookies dengan komposisi tepung terigu, dark choco stick button, mentega, telur, susu bubuk, gula halus, dan vanila. Untuk metode pengolahannya maupun metode pengawetan menggunakan pengovenan dengan suhu kurang lebih 150 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Jenis pengemas yang digunakan yaitu toples plastik yang jenisnya PET. Kondisi penyimpanan yang disarankan yaitu disimpan pada suhu ruang dan dijauhkan dari sinar matahari dan disimpan pada tempat yang kering. Untuk masa penyimpanan kurang lebih 4 bulan dan dengan harga jual 65.000 per 500 gram atau per kemasan. Di sini ada pengetahuan bahan pangan di mana kita bisa mengetahui kerusakan-kerusakan dari setiap bahan yang digunakan untuk pembuatan Choco Stick Cookies. Yang pertama adalah tepung terigu, di mana kerusakan fisiknya dapat berupa kotoran, potongan plastik, dan potongan serangga. Kerusakan kimia dapat tercemar bahan pemutih dan mikrobiologi yang dapat ditemukan pada tepung terigu yaitu Bacillus cereus. Untuk dark choco stick dapat mengalami kerusakan kimia berupa reaksi oksidasi. Mentega, kerusakan fisiknya dapat berwarna pudar, terjadi reaksi oksidasi, dan dapat ditumbuhi oleh Aspergillus sp atau sejenis kapang. Untuk telur, kerusakan fisik terdapat patahan cangkang dari telur dan kotoran-kotoran dari ayamnya. Lalu mikrobiologi yang dapat tumbuh pada telur adalah Salmonella sp dan Pseudomonas sp. Susu bubuk dapat mengalami kerusakan fisik berupa kotoran, potongan plastik, dan serangga, serta kerusakan kimia berupa oksidasi dari lemak, dan biologinya berupa Bacillus subtilis dan Bacillus cereus. Gula halus dan vanila itu terdapat kotoran dan semut, tercemar logam, dan terdapat Bacillus cereus. Di sini terdapat diagram alur proses pembuatan, di mana proses pembuatan diawali dengan persiapan bahan baku, lalu pencampuran tepung terigu, mentega, telur, susu bubuk, gula halus, dan vanila, lalu dilanjutkan untuk pencetakan adonan dan penambahan coklat buttons yang di atasnya dengan ukuran dan bentuk yang dikehendaki. Untuk pengovenan dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit, dilakukan pendinginan, pengemasan, dan akan dihasilkan produk Choco Stick Cookies. Di sini dapat dilihat dokumentasi hasil pembuatan, di mana pembuatan diharuskan untuk membuat 2 buah ulangan. Dalam satu ulangan membuat 10 porsi. Ini ada ulangan 1 dan ulangan 2. Ini ulangan 1 dan ulangan 2 yang telah dikemas dengan toples plastik PET. Ini packing menggunakan kardus, dan ini bentuk distribusi toples yaitu menggunakan bubble wrap dan dikemas menggunakan karton. Untuk bauran pemasaran atau 4P yaitu produk, price, place, and promotion. Produknya itu adalah kue kering renyah berbentuk persegi panjang dengan suhu pengovenan 150 derajat Celcius dengan topping dark chocolate buttons di atasnya. Price-nya 65.000 per 500 gram. Place-nya yaitu menjual secara COD atau cash on delivery di lingkungan sekitar rumah
dengan pemasaran melalui WhatsApp Story dan Instagram Story, serta menggunakan Shopee sebagai platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk promosinya dapat dilakukan di Instagram Oma Geisha dan Shopee @geisha_bagista. Pengujian mutu menurut SNI 012973 tahun 2011. Di sini ditetapkan syarat mutu untuk jenis biskuit. Jadi cookies itu masuk dalam jenis biskuit. Nah, syarat mutunya pada jenis uji kimia yaitu kadar air maksimal 5%, mikrobiologi itu kapang dan kamir maksimal 2 kali 10⁻² koloni per gram, dan fisiknya harus mempunyai bau yang normal, yaitu bau khas cookies. Syarat mutu uji kimia yaitu menimbang cawan porselen yang telah di oven dengan suhu 130 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu cawan porselen itu didinginkan di desikator dan dimasukkan contoh uji sebanyak 2 gram dan di oven kembali selama 1 jam. Setelah di oven selama 1 jam, cawan porselen bisa dimasukkan ke dalam desikator, lalu dapat ditimbang dan untuk menghitung kadar airnya menggunakan rumus kadar air. Pada mikrobiologi dapat melakukan persiapan dan pertama yaitu melakukan persiapan dan homogenisasi, yang kedua melakukan metode sebar atau tuang. Jadi nanti pada media dapat dilakukan 2 metode, yaitu metode sebar ataupun metode tuang dengan inkubasi selama 5 hari pada suhu 25 derajat Celcius pada inkubator, serta dengan menghitung jumlah kapang per gram contoh sampel. Untuk fisik dan bau normal itu dengan menyiapkan contoh kue keringnya, contoh chocolate cookiesnya ke wadah kering, lalu mencium contoh uji untuk mengetahui baunya. Nah, pada uji ini diperlukan pengerjaan minimal 3 panelis atau 1 orang ahli. Uji organoleptik yang digunakan yaitu metode hedonik. Di metode hedonik ini terdapat 3 parameter yang saya uji, yaitu rasa, aroma, dan penampakan dengan 2 kode berbeda di setiap ulangan. Skala penilaiannya yaitu 1-5 dari sangat tidak suka hingga sangat suka. Hasil uji organoleptik rasa, aroma, dan tekstur. Untuk hasil uji organoleptik rasa, semua uji organoleptik ini diolah datanya menggunakan SPSS, yaitu didapatkan nilai signifikan 0,509, di mana berarti nilai ini lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Ini menandakan bahwa ulangan 1 dan ulangan 2 tidak memiliki rasa yang berbeda atau sama. Untuk aroma mendapatkan nilai signifikansi yaitu 0,55 atau lebih besar dari sigma alfanya, yang menandakan bahwa ulangan 1 dan ulangan 2 itu tidak memiliki perbedaan dari aroma. Serta untuk hasil uji organoleptik tekstur memiliki nilai signifikan yaitu 0,678, yaitu dimana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang menandakan bahwa tidak adanya perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa chocolate cookies merupakan kue kering yang merupakan camilan sehat dan enak. Setelah diuji organoleptik dengan ulangan 1 dan ulangan 2 menggunakan metode hedonik, didapatkan rasa, aroma, dan tekstur yang tidak berbeda antar tiap ulangan. Ini menandakan bahwa saya membuat produk ini dengan konsistensi sehingga menghasilkan mutu yang seragam. Terima kasih.